Ini adalah pertama kali kita bertatap muka melalui video karena kondisi tidak memungkinkan untuk kita tidak bertemu. Jadi sebaiknya materi kita sampaikan di sini dan silahkan kalian simak baik-baik materi apa saja yang akan kita sampaikan dan selamat belajar. Minggu lalu kita sudah membahas tentang materi awal dan itu kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Bu Meru, dan sekarang kita bahas apa saja materi-materi yang kita bahas di pertanyaan yang kemarin. Oke, pertanyaan yang pertama kemarin adalah pengertian tentang seni. Jadi secara sederhana itu seni diartikan adalah segala sesuatu yang memiliki keindahan. Jadi segala sesuatu yang indah itu dinamakan seni. Seni itu dibedakan menjadi dua pandangan, yaitu pandangan secara subjektif dan pandangan secara objektif. Artinya apa? Pandangan secara subjektif itu dilihat dari selera orang masing-masing. Jadi dia seleranya bagaimana, dia suka atau tidak, itu tergantung selera masing-masing. Jadi itu penilaiannya bagus atau tidaknya, indah atau tidaknya, itu tergantung manusianya sendiri. Begitu juga dengan secara objektif. Kalau objektif itu lebih ke bendanya. Jadi kalian suka nggak suka, kalau bendanya memang bagus ya katakan bagus. Tapi kalau bendanya memang tidak bagus atau tidak proporsional, berarti ya itu kalian bisa anggap sebagai barang seni yang kurang bernilai seni tinggi. Nah seperti itu teman-teman. Contohnya lagi, Bu Meru mau berikan kalian contoh, yaitu dua benda yang sangat familiar di kalian, yaitu yang pertama. Nah, ini dia bendanya. Dua benda ini adalah kantong atau kalian bisa gunakan sebagai kotak pensil. Nah, di sisi sebelah kiri tangan saya di sini ada kotak pensil yang berwarna hitam dan berukuran besar, dan di sebelah tangan kanan saya di sini ada kotak pensil berukuran lebih kecil tapi menggunakan warna yang sangat mencolok. Nah, bagaimana kalian bisa menilai kedua kotak pensil ini? Yuk kita nilai secara objektif maupun subjektif. Yang pertama, kita nilai secara subjektif, artinya dinilai bagaimana kalian mengikuti selera kalian. Jadi yang pertama di sini ada dua kotak pensil ini. Nah, ada beberapa orang yang suka, oh Bu, saya suka kotak pensil warna hitam. Karena apa? Karena ukurannya lebih besar, dia bisa menampung banyak alat-alat tulis. Kemudian dia bahannya juga bahan yang anti air. Jadi ketika nanti ada pulpen atau spidol yang merembes masuk ke sini, tidak tertutup, dia tidak mengotori kotak pensil ini. Ada juga yang suka, oh Bu, saya suka warna polos karena saya nggak suka yang macam-macam, saya nggak suka yang terlalu mencolok. Nah, ini menjadi rekomendasi kalian. Kemudian lagi ada yang menyukai kotak pensil ini, oh Bu, saya suka glamor ya, saya suka warna-warna yang cerah-cerah, warna-warna yang heboh. Nah, kalian juga pasti menyukai yang ini. Bu, saya suka yang ini karena kompak, ukurannya lebih kecil, bisa menampung sedikit karena saya tidak terlalu menyukai banyak alat tulis. Mungkin saya cuma membutuhkan pensil satu, pulpen dua, penghapus satu. Nah, itu sudah cukup sekali dengan menggunakan kotak pensil ini. Nah, secara subjektif kalian pasti memilih salah satu di antara mereka sesuai kebutuhan dan sesuai apa yang kalian inginkan, sesuai selera kalian. Itu dipandang secara subjektif. Kalau dipandang secara objektif, itu artinya kalian menurut selera kalian, menurut benda itu sendiri, kalian tidak bisa berbohong atau kalian tidak bisa menambah atau mengurang dari apa yang kalian lihat. Contohnya, kotak pensil ini. Kotak pensil ini warnanya hitam, bergaris-garis. Di sini ada motif-motif garis-garisnya dan dia kompak sekali, kecil. Nah, ketika kalian melihat ini, pasti kesannya biasa. Ada yang bilang, oh ini biasa aja ini. Oh ini sudah terlalu banyak pasaran, banyak anak yang punya. Oh kotak pensil ini standar. Oh kotak pensil ini memang tidak difungsikan untuk menampung banyak alat tulis dan sebagainya. Jadi memang hanya satu saja jawaban dan tidak ada jawaban yang lain, dan kalian pasti menjawabnya juga hanya satu jawaban saja. Tidak ada jawaban yang A plus, A
tambah atau dan sebagainya. Jadi jawabannya cuma satu. Nah, itu seni dipandang secara subjektif dan objektif. Kemudian seni itu dibedakan menjadi beberapa cabang seni. Di situ ada seni rupa, ada seni musik, ada seni tari, ada seni drama atau teater. Nah, kita jelaskan saja secara singkat, kita jelaskan secara gampang, secara mudahnya saja agar kalian cepat mengerti. Jadi yang pertama adalah seni rupa. Seni rupa itu adalah seni yang berhubungan dengan karya, jadi dengan penciptaan. Dia ada wujudnya, ada bentuknya, ada karyanya. Contohnya saja, kita bedakan jadi dua ya, lebih gampangnya. Seni rupa itu ada seni rupa murni dan seni rupa terapan. Kalau seni rupa murni itu bentuknya memang benar-benar hanya untuk dinikmati keindahannya aja. Contohnya, kita punya lukisan, kita punya patung. Kalau sudah dipajang ya sudah dipajang di situ aja untuk menghiasi ruangan, untuk memperindah tempat dan sebagainya, untuk memberikan nilai seni dan sebagainya. Jadi hanya itu aja fungsinya. Memang untuk karya-karya yang murni ini itu penghargaannya lebih ya. Jadi tidak sembarang orang atau tidak semua orang itu membutuhkan karya seni yang murni ini. Contohnya aja lukisan. Lukisan itu tidak semua orang menyukai lukisan. Bahkan di rumahnya ada beberapa yang punya lukisan, ada yang mungkin tidak punya lukisan sama sekali, begitu dan patung. Jadi lukisan itu memang fungsinya hanya untuk memperindah aja atau hanya untuk diambil nilai keseniannya saja. Untuk seni rupa kategori yang kedua yaitu seni rupa terapan, artinya dia selain diambil fungsi keindahannya juga ada fungsi-fungsi yang lain untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kita punya motif batik ya, kita menggambar batik, kemudian itu bisa dimanfaatkan untuk yang lain, misalnya untuk kain yang di meja, taplak meja, atau kalian bisa memanfaatkan kain-kain batik itu untuk membuat tas, untuk membuat baju dan lain sebagainya. Atau kalian mengukir kayu ya, mengukir kayu dan itu bisa dijadikan sebagai motif motif lemari, motif meja, kursi dan sebagainya. Dan ada manfaat-manfaat yang lain. Nah, bagaimana kita bisa membedakan dengan mudah apa itu seni rupa murni dan terapan. Nah, contohnya saja, kalau kalian punya lukisan di rumah, nah itu kira-kira mau kalian apakan? Setelah lukisan itu dipajang, kira-kira mau kalian apakan? Nah, pastinya kalian jawaban, ya sudah, kalau sudah dipajang ya sudah, mungkin hanya dipandang, dinikmati keindahan lukisannya dan sebagainya. Tidak ada fungsi lain. Tapi kalau kalian punya tas lukis atau sepatu lukis, pastinya itu akan kalian gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya kalian mau pergi jalan-jalan pakai sepatu lukis, kalian mau pergi ke pasar, mungkin untuk ke pasar kita pakai tas batik dan sebagainya. Nah, itu contoh fungsi seni rupa murni dan terapan. Kalian bisa bedakan ya, teman-teman. Kemudian lagi yang kedua adalah seni musik. Nah, seni musik ini dibedakan menjadi dua juga. Itu ada seni musik yang asal suaranya dari diri sendiri dan bisa dari alat benda, atau kalau saya sebut internal dan eksternal. Internal artinya alat musik, bukan alat musik, suara musiknya atau suara itu terbuat dari seni suara yang timbul dari internal itu maksudnya ada pada diri kita. Jadi contohnya kita bersiul, kita berdengung, kita dahak-dahak, itu kan suara ditimbulkan oleh diri kita. Atau kita dengan tepukan tangan, dengan hentakan kaki. Nah, suara-suara itu timbul karena efek dari diri kita sendiri yang membuat. Jadi itu namanya musik atau suara yang ditimbulkan dari internal. Kemudian kalau eksternal itu menggunakan alat selain dari kita. Jadi
dia menggunakan alat musik, contohnya bisa alat musik modern atau musik tradisional, bisa gitar, bisa piano, bisa biola, bisa trompet, bisa gamelan, bisa gong, bisa kendang, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga adalah seni tari. Nah, seni tari ini adalah seni yang menonjolkan gerak tubuh. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan gerak itu berasal dari seni tari. Nah, seni tari juga sama, ada beberapa kategori, yaitu seni tari klasik, seni tari tradisi, dan seni tari kontemporer. Ada juga seni tari modern ya yang kita kenal sekarang ini. Nah, untuk seni tari klasik itu biasanya ditampilkan di keraton-keraton atau di kerajaan-kerajaan yang masih bertahan sampai sekarang, dan itu sifatnya sakral. Jadi gerak-geraknya pun itu juga penuh makna teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya ini saya jelaskan untuk secara singkat aja ya, agar kalian bisa membedakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah seni tari tradisional. Tradisional itu artinya berkembang di masyarakat sekarang. Jadi contoh seperti kalian melihat reok ponorogo, jaranan, itu termasuk seni tari tradisional. Ada lagi seni tari kontemporer. Kontemporer itu artinya semua gerakan-gerakan itu mengikuti alur tubuh, mengikuti gerak tubuh. Jadi tanpa berpikir, tanpa mempunyai makna, itu artinya seni kontemporer. Kemudian yang terakhir adalah seni modern. Nah, modern ini itu biasanya yang ada di luar kebiasaan atau tradisi kita. Contohnya seperti dance, K-pop. Nah, itu sebenarnya kan tarian yang memang dibuat tidak ada unsur sama sekali dengan tradisi kita, dengan asal usul kita. Dan dia berkembang di luar kita. Nah, contohnya seperti itu. Ada yang terakhir lagi adalah seni drama. Seni drama atau teater ini berkembangnya juga tradisi dan modern ya. Saya perbandingkan secara gampang aja. Kalau tradisi mungkin kalian sudah pernah melihat apa itu wayang, apa itu ludruk, apa itu ketoprak. Nah, mungkin kalian pernah lihat di CD, ada di tayangan televisi, karena di era sekarang kan memang belum ada, dan mungkin hampir punah ya teman-teman. Kalian bisa lihat mungkin di channel YouTube yang lain, kalian bisa lihat seperti apa itu ludruk, seperti apa itu ketoprak, dan sebagainya. Oh, mungkin kalian bisa lihat OVJ. Kalau kalian pernah lihat OVJ, nah OVJ itu sebenarnya terinspirasi dari ludruk atau ketoprak. Nah, kemudian yang terakhir adalah drama modern. Nah, drama modern yang paling gampang, contohnya yang bisa kalian bayangkan adalah sinetron. Nah, sinetron itu mungkin kalian hampir setiap hari melihat ibu kalian itu nonton sinetron sore sampai malam ya, itu adalah sinetron. Bahkan kalian kalah ya, mau nonton apa, kalah sama sinetron. Nah, sinetron itu adalah salah satu contoh dari terapan seni drama modern. Nah, atau kalian bisa lihat film yang durasinya di bioskop 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, itu juga termasuk dalam seni drama modern. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan silahkan komen. Dan untuk materi pertanyaan selanjutnya, silahkan kalian bisa lihat di Google Classroom kalian masing-masing dengan jadwal kalian. Jadi silahkan kalian simak penjelasan dari Bu Meru. Nanti pertanyaan-pertanyaannya akan bisa dijawab ketika kalian sudah melihat video-video ini. Oke, anak-anakku, selamat belajar. Semoga kalian sehat semua. Dan see you next time. Dadah.